Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang salih dan yang salihah, kali ini bertemu dengan pelajaran pendidikan Al-Quran untuk kelas 6. Baik anak-anakku, sekarang kita akan mencoba memasuki bab baru yang berhubungan dengan penerjemahan Al-Quran. Selain menerjemah, kita akan memahami kandungannya, yaitu surat yang kita ulik atau yang kita buka adalah surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Kalau anak-anakku mencari di buku PAI, itu ada di bab belakang, bab setelah hafalan ya, ada di bab 7 untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Nah, anak-anakku, Pak Rizal harapkan mengambil Al-Quran atau buku paket terlebih dahulu sebelum mengikuti pelajaran ini. Tujuan kita belajar materi surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 adalah: 1. Anak-anak bisa melantunkan surat Al-Hujurat dengan baik dan benar sesuai dengan makharijul huruf, sesuai dengan tajwid, panjang pendek dan sebagainya. Yang kedua, anak-anak mampu menghafal surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Lalu yang ketiga, anak-anak memahami kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 12 hingga 13. Nah, mengapa ini penting ayat ini? Karena selalu ya dalam 4 tahun terakhir ini selalu keluar dalam soal-soal USDN, atau kalau SBN sudah tidak ada menjadi USBD, ujian sekolah berbasis daerah. Oleh sebab itu, siapkan baik, sudah ya, sudah masuk. Bukunya sudah ada atau mushaf sudah ada. Sekarang dibuka surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Ikuti dulu bacanya setelah Pak Rizal biar bacanya bagus ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Silakan. Inna ba'dadh-dhanni ism. Ya. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Silakan. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita. Silakan. Maitan fakarihtumuh. Silakan. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya, cukup. Itu adalah bacaan surat Al-Hujurat ayat 12. Satu ayat dulu ya, besok baru ayat 13. Artinya, kalian sambil menyimak ya. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, ijtanibu, jauhilah, kasiron, banyak, min, dari, adzan, prasangka, inna, sesungguhnya, ba'do, sebagian, adzanni, prasangka, itsmun, dosa, wa, dan, la, janganlah, tajassasu, mencari-cari kesalahan, wa, dan, la, tidaklah, yaghtab. Yaghtab itu ghibah. Ghibah itu membicarakan keburukan. Ba'du, sebagian, kum, kalian, ba'do, sebagian yang lain. Apakah? Yuhibbu, suka, ahadu, seseorang, kum, kalian, an, untuk yakula,
memakan lahma, daging akhi, saudara hi nya maitam, dalam keadaan bangkai fa, maka karihtumu, engkau jijik hu nya, wa, dan ittaqu, bertakwalah Allah, pada Allah, inna, sesungguhnya Allah tawwabun, maha menerima taubat, rahimun, dan maha memberi kasih. Yaitu artinya, nanti diulang-ulang lagi artinya ya. Ini ada banyak-banyak arti yang sudah diulang-ulang. Contohnya ya ayyuha, sudah sering kan? Alladzina, orang-orang yang sudah sering, ada lagunya juga. Terus apa lagi? Wa, juga sudah pernah. La, sudah pernah tak? La 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 la, janganlah. Ya, kita lakukan aja. 3, 2, 1. La 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 la, janganlah. La 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 la, janganlah. La 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 la, janganlah, dan terusnya ya. Yang ya ayyuha, ya ayyuha, ya ayyatuha, ya ayyuha, ya ayyatuha, ya ayyuha, ya ayyatuha, artinya hai, wahai. Udah, pokoknya kalimat-kalimat yang sering diucapkan dalam Al-Quran jangan sampai dilupakan. Baik, penerjemahan ini kalian harus hafal ya. Nah, sekarang kita masuk kepada segmen ketiga, yaitu pembahasan mengenai ayat. Baik, sekarang ayat ini anak-anakku semua berbicara mengenai banyak hal. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Orang-orang beriman diminta untuk menjauhi prasangka. Apa sih prasangka? Ya, prasangka itu berburuk sangka. Jadi kalau ada prasangka baik, ada prasangka buruk ya. Tapi kalau di sini yang dimaksud adalah prasangka yang buruk. Apa artinya? Kita selalu merasa tindakan orang lain, sikap orang lain, ucapan orang lain itu isinya buruk, padahal belum tentu. Jadi kita tuh menerka-menerka. Mengapa tidak boleh berprasangka buruk? Inna ba'dadh-dhonni ism, karena sebagian besar prasangka buruk itu dosa. Ya, anak-anakku harus mulai mengembangkan yang namanya prasangka baik atau husnudzon. Kalau prasangka buruk itu adalah suudzon. Suudzon itu kita berprasangka buruk, kita menebak-nebak langkah orang bahwa tindakannya itu buruk padahal belum tentu. Itu namanya prasangka buruk. Kita jauh, kita harus menghindari hal itu ya. Itu sisi pertama dari ayat ini. Sisi kedua dan seterusnya, takut video ini kepanjangan, akan kita bahas di kemudian hari. Yang perlu anak-anakku lakukan pertama adalah 1. Membaca dengan baik dan benar. Yang kedua, menghafalkan ayat ini, hanya 1 ayat. Memang agak panjang tapi hanya 1 ayat. Mudah-mudahan minggu depan sudah hafal ayat ini ya. Tidak usah disetorkan hafalannya, tapi dihafalkan sebagai latihan. Yang ketiga, memahami kandungannya. Tetapi yang kita pahami kandungannya yang sudah pada saya terangkan hanya 1 aspek dulu, yaitu mengenai larangan prasangka buruk. Itu dulu. Kita ketemu lagi di minggu depan, kita bahas kandungan ayat ini, aspek-aspek yang lain dari ayat ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.